Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang istilah anak kebutuhan khusus. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak istilah anak berkebutuhan khusus? Oh ya, jadi anak berkebutuhan khusus itu merupakan terjemah dari Kids with Special Needs yang digunakan secara luas di dunia internasional. Ada beberapa istilah lain yang digunakan, di antaranya anak yang mengalami cacat, anak yang mengalami tuna, anak yang mengalami berkelainan, anak yang menyimpang, dan anak luar biasa. Nah, dari aspek yang saya sebutkan tadi, di sini kami akan memberikan contoh supaya memudahkan kawan-kawan semua untuk memahami. Contohnya, seseorang tunanetra jelas memiliki keterbatasan penglihatan pada bidang penglihatan. Tetapi dia juga tidak menutup kemungkinan dia bisa menjadi orang yang berprestasi. Mengapa kok bisa dikatakan berprestasi? Apabila segala kebutuhan untuk belajar, untuk penunjang pembelajarannya itu diberikan fasilitas seperti fasilitas komputer, buku flipbook, buku talking book, buku tulisan braille. Dengan dipenuhinya kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak berkebutuhan khusus, khususnya tunanetra, maka intelektual anak tersebut bisa berkembang dan bisa berprestasi seperti halnya anak yang normal pada umumnya. Nah, jadi dari penjelasan di atas tidak menuntut kemungkinan anak yang mengalami gangguan keterbatasan itu tidak mungkin tidak bisa memiliki potensi berprestasi. Pasti memiliki potensi berprestasi asalkan dicukupinya kebutuhan untuk belajar atau layanan dan perhatian kepada anak tersebut, maka anak tersebut akan semangat belajar dan juga berkembang intelektualnya dan pada akhirnya mendapatkan prestasi yang baik tingkat di sekolah dasar maupun di tingkat lainnya. Terima kasih. Anak berkebutuhan khusus, khususnya tunanetra, maka intelektual anak tersebut bisa berkembang dan bisa berprestasi seperti halnya anak yang normal pada umumnya. Nah, jadi dari penjelasan di atas tidak menuntut kemungkinan anak yang mengalami gangguan keterbatasan itu tidak mungkin tidak bisa memiliki potensi berprestasi. Pasti memiliki potensi berprestasi asalkan dicukupinya kebutuhan untuk belajar atau layanan dan perhatian kepada anak tersebut, maka anak tersebut akan semangat belajar dan juga berkembang intelektualnya dan pada akhirnya mendapatkan prestasi yang baik tingkat di sekolah dasar maupun di tingkat lainnya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perilaku anak sekolah dasar menurut ahli. Menurut Skinner, tahun 1938, dalam Journal Award 2015,
Anak sekolah dasar adalah mereka yang berusia antara 6-12 tahun atau bisa disebut dengan periode intelektual. Pengetahuan anak akan bertambah pesat seiring dengan bertambahnya usia. Keterampilan yang dikuasai pun amat sangat beragam. Dari segi perilaku, menurut Skinner tahun 1938, sebagaimana dikutip oleh Bagi tahun 2015, perilaku sebagai respon atau reaksi terhadap stimulasi rangsangan yang datang dari luar. Dari segi emosi berasal dari bahasa Latin, yaitu amover, yang berarti bergerak menjauh. Maksud dari kalimat tersebut yaitu kecenderungan bertindak yang belum sepenuhnya bisa mengontrol emosi dengan baik. Jadi dari segi emosi ini anak itu masih labil, bisa dikatakan dengan labil, atau masih bisa belum mengontrol emosi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anak berkebutuhan yang mengalami hambatan perilaku dan emosi. Menurut Widya Astuti 2020 mengatakan bahwa gangguan emosional dan perilaku atau emotional and behavioral disorder di Indonesia dikenal dengan istilah tunalaras. Anak yang mengalami tunalaras adalah anak-anak yang mengalami gangguan perilaku yang ditunjukkan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun dalam lingkungan sosialnya. Pada anak tunalaras, kelainan lebih banyak terjadi pada perilaku sosialnya. Namun, pada hakikatnya, anak tunalaras memiliki kemampuan intelektual yang normal atau tidak berada di bawah rata-rata. Jadi, pada anak tunalaras ini memiliki kemampuan intelektual yang sama dengan anak lainnya, namun hanya saja memiliki hambatan dalam perilaku dan emosinya. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari anak berkebutuhan yang mengalami hambatan perilaku dan emosi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik anak yang mengalami gangguan perilaku dan emosi. Pada karakteristik ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu karakteristik umum. Karakteristik umum ini terdiri dari yang pertama, mengalami gangguan perilaku. Mengalami gangguan perilaku ini misalnya seperti suka berkelahi, memukul, menyerang, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu adalah kurang dewasa, di mana sifat anak ini masih seperti sifat anak kecil. Contohnya, suka berfantasi, berangan-angan, mudah dipengaruhi, mudah bosan, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu adalah agresif. Agresif adalah suatu perilaku yang dilakukan oleh seorang untuk melukai atau menyakiti orang lain. Jadi, agresif ini di mana perilaku seseorang ini ingin menyakiti orang lain. Contohnya, memiliki geng jahat, suka mencuri, dan sebagainya. Karakteristik yang ketiga yaitu adalah sosial atau emosi. Karakteristik sosial atau emosi ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu sering melanggar norma masyarakat. Jadi masih banyak orang yang masih melanggar peraturan yang ada di lingkungan masyarakatnya. Yang kedua yaitu secara emosional sering merasa rendah diri dan mengalami kecemasan.
karakteristik yang ketiga yaitu adalah karakteristik akademik. Nah, karakteristik akademik ini terdiri dari hasil belajar di bawah rata-rata dan sering tidak naik kelas. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari karakteristik anak yang mengalami gangguan perilaku dan emosi. Selanjutnya, jenis-jenis gangguan perilaku dan emosi pada anak berkebutuhan khusus. Nah, beberapa klarifikasi yang menonjol dari anak berkebutuhan khusus yang mengalami kelainan perilaku sosial. Yang pertama, berdasarkan perilakunya, ada beresiko tinggi. Nah, misalnya hiperaktif, suka berkelahi, memukul, menyerang, merusak milik sendiri atau orang lain, melawan, sulit konsentrasi, dan tidak mau bekerja sama, ingin menguasai orang lain, mengancam, berbohong, tidak bisa diam, tidak dapat dipercaya, suka mencuri, mengejek, dan sebagainya. Selanjutnya berisiko rendah, misalnya autis, khawatir, cemas, ketakutan, merasa tertekan, tidak mau bergaul, menarik diri, kurang percaya diri, bimbang, sering menangis, malu, dan sebagainya. Selanjutnya kurang dewasa, misalnya suka berfantasi, berangan-angan, mudah dipengaruhi, kaku, pasif, suka mengantuk, mudah bosan, dan sebagainya. Yang terakhir, agresif. Agresif ini seperti memiliki gang jahat, suka mencuri dengan kelompoknya, loyal terhadap teman jahatnya, sering bolos sekolah, sering pulang larut malam, dan terbiasa minggat dari rumah. Yang kedua, berdasarkan kepribadian. Yang pertama, kekacauan perilaku. Kedua, menarik diri. Ketiga, ketidakmatangan. Keempat, agresi sosial. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab gangguan perilaku dan emosi. Hiperaktif, ADD atau ADHD pada siswa sekolah dasar. Nah, yang pertama, faktor psikologis. Nah, yang dimaksud di sini adalah dipengaruhi karena anak kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya karena terlalu sibuk. Sehingga perilaku hiperaktif tampil dengan tujuan untuk mendapatkan perhatian dari lingkungan, terutama orang tua. Yang kedua, faktor pemanjaan. Nah, faktor pemanjaan juga disamakan dengan memperlakukan anak terlalu berlebihan. Anak yang terlalu dimanja itu sering memilih caranya sendiri untuk agar terpenuhi kebutuhannya. Ia akan memperdaya orang tuanya untuk memperoleh apa yang diinginkannya. Cara seperti itu dapat membuat anak berbuat sesuka hatinya. Ketiga, faktor kurangnya disiplin dan pengawasan. Nah, yang dimaksud di sini adalah anak yang kurang disiplin dan pengawasan ini akan membuat perilaku cenderung sesuka hati dan kurang dapat dibatasi. Yang keempat, faktor orientasi, kesenangan. Nah, maksudnya di sini adalah anak yang memiliki kepribadian yang berorientasi kesenangan pada umumnya akan memiliki ciri-ciri hiperaktif secara sosiopsikologis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang upaya untuk mengatasi gangguan perilaku dan emosi hiperaktif, ADD, ADHD pada siswa sekolah dasar. Sekolah merupakan tempat memperoleh ilmu pengetahuan setelah keluarga. Contoh terdapat 8 cara, yaitu dapat dilakukan untuk sekolah umum dalam mendidik anak hiperaktif. Menurut Asmira, tahun 2015, halaman 114-7.
sebagai berikut. 1. Perbanyak memahami anak. Anak hiperaktif tentunya harus dipahami oleh guru. Guru tentunya harus bersikap baik dan memahami anak tersebut. 2. Memposisikan tempat duduk anak hiperaktif di depan. 3. Menarik perhatian dengan bermain. Maksudnya menarik perhatian dengan bermain di sini adalah guru harus bisa memancing anak untuk mengikuti sebuah pembelajaran yang mana pembelajaran tersebut bisa dimasukkan dalam permainan. Tentunya itu akan membuat anak senang. 4. Diskusi kelompok. Diskusi kelompok ini untuk menjalin interaksi antara teman yang lainnya. 5. Melatih kedisiplinan. Melatih kedisiplinan itu wajib karena anak hiperaktif ini harus dipastikan bisa menjaga kedisiplinan dengan baik pada awal. Mengajak bicara. Kita tidak boleh mendiamkan anak ini. Tentu harus mengajak bicara. Memberi hadiah. Jika anak itu bisa menjawab ataupun aktif sedikit, tentu kita harus memberi hadiah. Karena itu membuat anak senang. 8. Hindari membandingkan anak. Jangan pernah membandingkan anak hiperaktif ini dengan anak yang lainnya. Seperti anak normal. Itu jangan sampai, itu akan menyakiti hati anak hiperaktif tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.